Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penjelasan tentang orang yang boleh memandikan mayit. Nah, perihal orang yang boleh memandikan mayit, para ulama dalam ini sepakat bahwa seorang laki-laki itu boleh memandikan mayit yang laki-laki, dan seorang wanita itu boleh memandikan mayit wanita. Tetapi ada 3 pendapat di kalangan mereka, para ulama, soal kasus mayit seorang wanita di mana semua orang yang hidup itu adalah laki-laki semuanya, atau soal mayit seorang laki-laki di mana semua orang yang hidup di situ adalah wanita semuanya. Nah, padahal sang mayit ini tidak memiliki hubungan pasangan suami istri dengan mereka. Nah, sebagian dari mereka, para ulama, berpendapat bahwa boleh memandikannya tanpa melepaskan pakaian. Kemudian sebagian lagi berpendapat tidak perlu dimandikan. Nah, tetapi cukup ditayamumi saja. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan sebagian besar dari para ulama. Nah, sebagian yang lain lagi itu berpendapat tidak boleh dimandikan walaupun ditayamumi. Inilah pendapat dari Al-Laits bin Sa'ad. Jadi langsung dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Nah, penyebab perbedaan pendapat tersebut adalah prioritas memilih antara memenangkan larangan atas perintah atau memenangkan perintah atas larangan, sebab memandikan mayat itu diperintahkan, sementara laki-laki melihat aurat perempuan atau sebaliknya itu dilarang. Nah, bagi ulama-ulama yang lebih memenangkan larangan secara mutlak, yakni dengan mengabaikan peran tayamum yang bisa menggantikan status hukum memandikan. Mereka mengatakan bahwa dalam kedua kasus di atas itu tidak boleh memandikan atau mentayamuminya. Dan bagi ulama-ulama yang lebih memenangkan perintah atas larangan, maka mereka katakan boleh memandikan mayat tersebut. Nah, ulama-ulama yang memperbolehkan mentayamumi mayit itu karena mereka tidak melihat adanya pertentangan antara perintah memandikan dan larangan melihat aurat. Sebab bagian tubuh laki-laki yang ditayamumi itu boleh dilihat oleh seorang wanita, dan bagian tubuh wanita yang ditayamumi itu juga boleh dilihat oleh laki-laki. Itulah sebabnya menurut Imam Malik, seorang laki-laki itu sebaiknya mentayamumi mayit wanita hanya pada sepasang tangan dan wajahnya saja, karena bagian-bagian itu bukanlah bagian aurat. Begitu pula seorang wanita sebaiknya mentayamumi mayit laki-laki hanya sampai pada sepasang sikunya saja, karena siku tidak termasuk aurat laki-laki. Itu berdasarkan pendapat Imam Malik. Seakan-akan hukum darurat boleh tayamum sebagai pengganti mandi, bagi ulama yang berpendapat seperti itu mengandung pertentangan antara perintah dan juga larangan. Darurat seperti itu oleh ulama yang memperbolehkan melakukan tayamum disamakan dengan daruratnya orang hidup yang bertayamum. Sementara menyamakan hukum darurat seperti itu sangat lemah, tetapi itulah yang dianut oleh sebagian besar ulama. Nah, di dalam masalah ini pendapat Imam Malik itu beragam. Sekali tempo ia mengatakan masing-masing boleh mentayamumi yang lain. Pada tempo yang lain ia membedakan antara yang punya hubungan muhrim atau hubungan mahram dan yang tidak punya hubungan mahram. Dan pada tempo yang lain lagi ia membedakan antara laki-laki dan perempuan di antara yang punya hubungan mahram. Dalam hal ini alhasil Imam Malik memiliki 3 macam pendapat. Yang pertama, bahwa lawan jenis yang ada hubungan mahram itu boleh memandikan tanpa melepas pakaian si mayit. Dan inilah pendapat dari Imam Malik yang paling populer. Yang kedua, tidak boleh memandikan, tetapi cukup mentayamuminya saja, sebagaimana pendapat mayoritas ulama dalam kasus orang-orang yang tidak ada hubungan mahram. Dan yang ketiga, dibedakan antara laki-laki dan wanita. Seorang wanita yang ada hubungan mahram itu boleh memandikan mayat laki-laki, bukan sebaliknya. Alasan larangan memandikan itu karena laki-laki
maupun wanita tidak boleh melihat seluruh bagian tubuh lawan jenisnya. Sedangkan alasan boleh memandikan itu karena darurat. Dan dalam hal ini, yang punya hubungan lebih beralasan daripada yang tidak punya hubungan mahram. Alasan beda antara laki-laki dan wanita karena larangan laki-laki memandang wanita itu lebih keras daripada larangan wanita memandang laki-laki. Buktinya, jika seorang wanita dipandang oleh laki-laki, ia harus menggunakan ta'bir. Tetapi jika seorang laki-laki dipandang wanita, ia tidak perlu memakai ta'bir. Nah, para ulama sepakat seorang istri itu boleh memandikan mayat suaminya. Namun mereka berbeda pendapat tentang suami memandikan mayat istrinya. Menurut dari mayoritas para ulama, seseorang suami itu boleh memandikan mayat istrinya. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, seorang suami itu tidak boleh memandikan mayat istrinya. Nah, penyebab perbedaan tersebut bersumber dari kematian yang disamakan dengan talak. Para ulama yang menganggap kematian sama dengan talak mengatakan bahwa seorang suami itu tidak boleh melihat aurat istrinya yang sudah mati. Sedangkan para ulama yang menganggap kematian itu tidak sama dengan talak, mereka katakan bahwa aurat istri yang boleh dilihat oleh suaminya ketika masih hidup juga boleh dilihat ketika ia sudah mati. Imam Abu Hanifah menyamakan kematian dengan talak karena ia beralasan jika seorang istri meninggal dunia, sang suami boleh menikahi kakak atau adik mendiang istrinya tersebut. Sama seperti kalau misalnya sang suami menceraikan istrinya, maka dia boleh menikahi kakak atau adik mantan istrinya tersebut. Penyamaan seperti itu tidak tepat, soalnya alasan larangan memperistri dua wanita bersaudara praktis sudah tidak berlaku kalau yang satunya masih hidup dan yang satunya sudah meninggal dunia. Kalau yang satunya sudah meninggal dunia, maka boleh menikahi saudara sang mendiang. Jadi pendapat ini lemah, kecuali kalau dikatakan bahwa alasan menghimpun dua wanita bersaudara menjadi istri itu tidak rasional karena ini merupakan murni urusan ibadah yang tidak bisa dicerna dengan akal. Dengan begitu, pendapat Imam Abu Hanifah menjadi pendapat yang kuat. Para ulama sepakat bahwa seorang istri yang telah ditalak yang sudah ditalak 3 itu tidak boleh memandikan mayit suaminya. Berbeda kalau ia diceraikan secara raj'i. Dan dalam kasus ini mereka berbeda pendapat. Menurut pendapat yang dikutip dari Imam Malik, si istri itu boleh memandikan mayit suaminya. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya cenderung pada pendapat tersebut. Menurut Ibnu Al-Qasim, si istri itu tidak boleh memandikan mayit suaminya, walaupun ia baru ditalak raj'i. Dan inilah kias pendapat Malik. Sebab sang suami tidak boleh melihat aurat istri yang telah ditalaknya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, sebab terjadinya perbedaan ini bertolak dari sebuah pertanyaan penting, yakni apakah sang suami boleh atau tidak melihat aurat istrinya yang telah ditalak raj'i. Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mandi bagi orang yang selesai memandikan mayit. Kata sebagian mereka, orang yang selesai memandikan mayit ia wajib mandi. Sementara kata sebagian yang lain dia tidak wajib mandi. Nah, sumber perbedaan dalam masalah ini adalah karena adanya kesan pertentangan antara hadis Abu Hurairah dengan asar dari Asma. Sesungguhnya Abu Hurairah itu meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa selesai memandikan mayit, hendaklah ia mandi, dan barang siapa selesai mengusung mayit, hendaklah ia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun asar dari Asma, sesungguhnya ketika selesai memandikan jenazah Abu Bakar, ia langsung keluar menghampiri orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang hadir. Ia bertanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa, dan hari ini cuaca ini sangat dingin, apakah aku tetap wajib mandi? Mereka menjawab, tidak. Mereka menjawab tidak. Asar Asma ini hukumnya sahih. Nah, menurut sebagian besar ulama, seperti yang diceritakan oleh Abu Umar,
hadis dari Abu Hurairah tersebut tidak sahih. Tetapi sebenarnya asar dari Asma ini tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah, karena seseorang yang menyangkal sesuatu mungkin karena ia belum sempat mendengar hadis yang menjelaskannya. Nah, tentang pertanyaan Asma, hal itu menunjukkan adanya perbedaan dalam masalah ini. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i yang cenderung bersikap hati-hati mengatakan bahwa tidak ada kewajiban mandi bagi orang yang selesai memandikan mayit, kecuali kalau hadis Abu Hurairah tersebut ditetapkan sebagai dasar hukumnya. Wallahu alam bishawab.